Selamat pagi, Opa, Oma, semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah Usinda. Walaupun kita di rumah, tetap kita mengucap syukur kehadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari KJ nomor 3. Mari kita naikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh rahmat, seharian ini kami sungguh merasakan jamahan kasih dan sayang-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap peristiwa dan perkara kehidupan kami untuk memberkati kami. Suka duka, senang susah, tawa dan tangis, selalu kami jalani bersama-Mu. Penyertaan-Mu telah membahagiakan kami dan membuat kami terus bersyukur hanya kepada-Mu, ya Allah, yang maha baik. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari KJ 457. Opa Oma semuanya, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, serta mengucap puji dan syukur, di mana sebentar lagi kami akan dengar-dengaran tentang firman-Mu. Bapa, biarlah kami semua yang ada, yang mengikuti ibadah ini Tuhan, Kau bukakan pintu hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh mengerti dan kami boleh pakaikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, Engkau berkati ya Tuhan, agar apa yang disampaikannya semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, doa yang tidak sempurna ini hanya berani kami naikkan melalui anak-Mu Kristus Tuhan kami. Amin. Opa Oma, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 15 sampai 26. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk Opa dan Oma semuanya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan aku, tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun
Engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak, Engkau meninggalkan Engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak. Sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangkakan hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau, memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk, minum darahnya sendiri seperti orang mabuk, minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikianlah pembacaan kita. Opa, Oma yang terkasih, ada satu cerita. Di sini ada yang namanya Pak Agus dan Opa Edi yang usianya sudah 78 tahun. Opa Edi ini baru pindah dari Bandung ke Lembang setahun yang lalu. Pada waktu pindah itu, Pak Agus tuh mengantarkan Opa Edi dan Oma Eti. Kemudian setelah setahun berlalu, Pak Agus ini datang bermain ke rumah Opa Edi. Selamat siang Opa, kata Pak Agus. Selamat siang, kata Opa Edi. Ini siapa ya? Kata Pak Agus. Oh Opa, ini saya Agus. Dulu waktu Opa pindah rumah, saya ikut mengantarkan Opa pindahan ke Lembang. Kata Opa Edi, oh iya, Opa baru ingat. Sebentar ya, dia memanggil istrinya Oma Eti. Darling, cepat ke sini. Ini ada Pak Agus, tetangga kita. Oma Eti datang, kemudian, oh iya, ini saya kenal Pak Agus. Kemudian Opa Edi ngomong ke Oma Eti, sayangku, tolong buatkan air minum 2 ya. Kemudian Oma Eti pergilah ke dapur. Tidak lama Opa Edi memanggil lagi istrinya. Cintaku, tolong ya nanti
sekalian pisang gorengnya. Kemudian Oma Eti bilang, iya, Pak Agus sangat terkesan sekali dengan apa yang dilihat oleh Pak Agus. Kok sampai begitu romantisnya? Apa sih rahasianya? Kemudian Pak Agus bertanya kepada Opa Edi. Lalu Opa Edi berbisik ke Pak Agus, jangan kasih tahu ya istri saya, sebenarnya saya lupa nama istri saya. Itulah yang terjadi, Opa Oma. Siapa saja bisa menjadi lupa. Apalagi jika kita sudah lanjut usia, pasti secara fisik mengalami beberapa penurunan. Tenaga kita juga berkurang, penglihatan kita juga berkurang, pendengaran kita juga berkurang, daya ingat kita juga berkurang. Seringkali misalnya kita ketemu dengan seseorang, orang itu bertanya, kita lupa. Nah, bagaimana kalau kejadian itu terjadi kepada kita? Kita ketemu sama seseorang, tapi lupa namanya. Pasti kita merasa sedih. Nah, pada saat itu juga pada pembacaan kita pada hari ini, di mana bangsa Israel mengalami masa-masa sulit dan berat dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa yang harus mengalami kehancuran. Sehingga dapat dipahami mereka beranggapan bahwa Allah telah melupakan mereka. Terlebih saat itu mereka juga merasakan dibiarkan Allah pada saat Nebukadnezar menyerbu Yerusalem. Akibatnya mereka ditawan dan dibawa ke negara Babel. Dan 10 tahun kemudian di tanah pembuangan mereka merasakan bagaimana terpuruknya kehidupan mereka dengan sosial, ekonomi, politis. Dan mereka juga semakin yakin bahwa Allah melupakan mereka. Asumsi perasaan Israel ini dijawab Allah dengan pernyataan retoris. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak lagi peduli kepada anak kandungnya? Tuhan sekali lagi menegaskan bahwa Ia mengingat umat pilihannya. Israel tetap akan menjadi umat yang dikasihani Tuhan. Bahkan bukan itu juga, Allah bukan sekedar mengakui bangsa Israel adalah miliknya, tetapi Ia juga akan membuktikannya dengan membangun Sion kembali. Opa, Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat penderitaan dan tekanan hidup menimpa kita, seringkali kita merasakan bahwa Tuhan telah melupakan kita. Tuhan sudah meninggalkan kita. Sebenarnya Tuhan tetap mengasihani kita. Bahkan Ia mau memulihkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya, setia, dan tekun menanti pertolongannya. Meskipun solusi itu belum ada. Karena firman Tuhan pada Yesaya 49 ayatnya yang ke-15 yang mengatakan sebagai gambaran kepada kita semua, sejatinya seorang ibu tidak akan melupakan bayinya yang dilahirkannya. Seorang ibu pasti tahu bagaimana anak yang dikandung dan dilahirkan. Dia tahu apa yang ada pada anaknya. Walaupun kenyataan terkadang miris dan prihatin. Kok ada ya seorang ibu yang membuang anaknya, melakukan tindakan kekerasan pada anaknya. Itu adalah manusia. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Opa, Oma yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sih caranya kita supaya kita tidak akan pernah lupa? Ada beberapa cara yang sering dipergunakan untuk supaya kita tidak lupa. Yang pertama adalah
kita harus sering menulis apa yang akan kita kerjakan atau apa yang sudah kita kerjakan. Kita tulis, kita baca, sehingga kita tidak akan lupa. Yang kedua adalah mengisi TTS. Mengisi TTS itu kan ada pertanyaan menurun, mendatar. Kemudian kita ditanya di situ. Coba ibu kota ada berapa provinsi di Pulau Jawa? Nah, kan berarti kita harus mengingat dan mengingat lagi yang mungkin selama ini sudah terlupakan. Yang selanjutnya adalah dengan membaca Alkitab dan menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Terus kita baca, setiap hari kan ada panduan. Kita baca, kita hafalkan ayat-ayat yang paling kita senangin. Kita harus hafalkan. Kemudian kita harus memakan yang bergizi. Istirahat yang cukup. Terus belajar. Kita belajar kalau ngobrol, berbicara dengan orang lain, kan biasanya kita yang bercerita, orang lain mendengarkan. Kita belajar bahwa kita yang mendengarkan, orang lain yang belajar. Kemudian berolahraga. Oma opa bisa berolahraga. Duduk juga bisa olahraga, dengan tiduran juga bisa berolahraga. Mungkin itu adalah beberapa contoh supaya kita tidak mudah lupa. Tapi kita percaya bahwa seluruh kehidupan kita, siapapun kita sangat berharga di mata Tuhan. Mata Tuhan tetap tertuju kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Opa Oma, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari KJ 393. Opa, Oma yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kami juga mengucap terima kasih atas berkat limpah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Firman-Mu menyatakan Bapa, Engkau seperti ibu yang tidak akan melupakan bayi yang dilahirkannya. Terima kasih Bapa. Kami para kaum Usinda, dimanapun kami berada dengan segala kelemahan dan keberadaan kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Biarlah kami belajar dan belajar lagi supaya kami tidak mudah lupa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta beserta keluarga, Bapak Ibu Panatua beserta keluarga, komisi-komisi, panitia, sekretariat, dan koster. Tuhan berikan kami hikmat agar kami boleh menjalankan seluruh tanggung jawab kami sebagai gembala, sebagai penata layanan, sebagai pemelihara gedung, menyelesaikan seluruh administrasi,
maupun sebagai panitia pembangunan pelayanan sekolah di gereja kami Tuhan. Begitu juga rencana-rencana yang sudah disiapkan ke depan Bapa. Engkau berkati Tuhan. Ini semuanya demi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit ataupun lemah fisik Bapa. Temani berkati. Biarlah Tuhan saudara-saudara kami ini boleh sembuh dan pulih kembali Tuhan. Engkau berkati tangan dokter, tangan perawat. Engkau berkati keluarga yang menemani. Engkau berkati obat-obatan atau makan minuman yang dikonsumsi. Biarlah saudara-saudara kami ini boleh sembuh dan pulih kembali Tuhan. Boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh anggota Usinda di gereja kami ini ya Bapa. Temani berkati Tuhan, kuatkan iman percaya kami Bapa dalam segala kelemahan fisik kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Berikanlah sesuai dengan talentanya Bapa. Begitu juga yang mencari pasangan hidup. Berikanlah yang sesuai dengan imannya. Kami juga ingin Tuhan berdoa untuk pemerintahan kami yang saat ini sedang berjuang untuk menanggulangi pandemi, bencana alam. Tuhan, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berikan kebijaksanaan agar pemerintahan kami boleh menjalankan tugas-tugasnya ya Bapa. Demi kami masyarakat Indonesia ini Bapa, terutama masyarakat yang terdampak Bapa. Engkau berkati semuanya Tuhan. Engkau berkati semua kami masyarakat Indonesia ini, terutama yang di Purwakarta ini Bapak. Engkau berkati Ibu Bupati dengan jajarannya sampai tingkat yang paling rendah di mana kami tinggal, RT dan RW. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas-tugasnya Tuhan untuk demi keamanan kami semua ya Bapak. Kami serahkan pemerintahan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikannya Bapa, agar melalui dia selalu terpuji dan termulia nama-Mu saja. Begitu juga yang mengelolanya Engkau berkati Bapa, agar boleh terpakai dan terlayani untuk berjalannya pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Bapa. Doa yang tidak sempurna ini hanya berani kami naikkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma yang terkasih, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, perasaan tenang serta tentram oleh karena pengasihannya, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.